ini cerita ini bermula dari keinginan Prof. Aceng ya. Ya, keinginan Prof. Aceng mau punya e-learning di sekolahan putranya yaitu SMP Rizky Cendikia. Nah, Pak Aceng sebenarnya udah WA saya, Pak Abbas, kalau ada mahasiswa yang masih fresh graduate, jago IT, mau ngabdi, boleh apa namanya direferensikan. Nah, maksud saya kalau memang ada yang berkeinginan mengembangkan IT, ilmunya nanti saya turunin. Nah, kamu nanti bisa ngabdi di sekolahnya Pak Aceng, ya. Kalian mau ngapa-ngapain, nanti saya support seperti itu. Nah, salah satunya adalah Pak Aceng minta saya untuk membuatkan intranet, ya, intranet. Kalau kalian loginnya dengan kuliah paham Bali harus absen melalui e-learning UNJ yang bisa diakses dari mana aja. Nah, tentunya itu kan punya platform yang sangat kuat, harus stabil dan sebagainya. Nah, ini digunakan hanya untuk di intranet. Ya, jadi ada internet, ada extranet. Nah, nanti di intranet ini adalah semacam kayak jaringan yang bisa diakses dalam suatu ruangan saja atau satu bangunan saja, seperti itu. Ya, nah, jadi gimana, Pak? Nah, saya terima tantangan dari Prof. Aceng. Nah, maksud saya, kalau nanti ada yang mau skripsi tentang e-learning, pembelajaran e-learning di sekolah SMP Cendikia, Rizky Cendikia punya Prof. Aceng, kamu bisa masukin ke dalam kategori penelitian pengembangan. Nah, nanti pembimbingnya saya bisa paham Bali. Nah, nanti saya plotting, saya telepon Bupat tuh buat Pak, ini ada titipan Prof. Aceng, pembimbingnya harus saya yang paham Bali misalkan. Atau kamu mau siapa gitu, mau paham Bali dengan orang lain boleh, saya dengan orang lain juga boleh. Ya, kalau mau saya paham Bali, berarti dua-duanya jago IT. Silakan. Ya, nah itu syaratnya apa aja Pak? Nah, kamu silakan nonton yang namanya membuat database MySQL ESAM. Nah, ini. Ini syarat kita untuk bisa membangun e-learning ya. Ya, jadi kamu nanti install namanya MySQL in SAM atau nama aplikasinya SAM. Saya aja kaget. Ya, jadi SAM itu kayak gini nih. Nah, kan kalau kita kan www apa gitu. Kalau ini www-nya localhost. Nah, nanti kalau keluar seperti ini, berarti Anda sudah berhasil menginstal aplikasi SAM. Ya, gitu. Nah, jadi siapa nih yang suka challenge? Jadi kalian udah udah jelas gitu mau lulusnya apa namanya materinya apa dan bagaimana bagaimananya gitu. Nanti saya bantulah yang masalah referensi dan sebagainya gitu. Jadi nanti kamu prakteknya di semester besok langsung dari sekarang udah nyiapin apa namanya infrastrukturnya dan sebagainya. Dan nanti secara portofolio saya coba bantu membuatkan keterangan buat KKM telah melaksanakan penelitian sebagai pengembang apa aplikasi e-learning di sekolah sedikit dan sebagainya gitu. Kalau ada yang mau, lokasinya dekat Cijengkol, daerah Bekasi, ya, gitu.
Nih yang hadir nih 15 orang, ada yang udah sampai hidup matinya buat IT nggak? Oh iya, tetap ya, tolong perhatikan tugas yang 10 apa 10 tip, walaupun saya belum periksa, tolong disiapkan. Juga yang 10 jari, walaupun saya belum siapkan, Google Form-nya tolong dikerjakan. Jadi segala bentuk tugas yang memang saya tugaskan, kalau memang ada keterlambatan, bukan berarti kamu tidak mengerjakan ya, tapi tolong disiapin seperti itu. Nah, Oh, ada Pak Abbas di sini, ada Pak Abbas. Apa Prof? Di ruang dosen. Iya. nah ini aplikasi SAM-nya. Kalau ada yang mau belajar menginstalnya, kemudian ntar. Lagi menjelaskan juga Prof. Izin Prof, saya mute dulu Prof. Iya Prof, Alhamdulillah Prof, itu salah satu murid terbaiknya Prof. Saya juga eh, itu teman sekelasnya Pak Abbas. Iya, luar biasa itu Prof. Luar biasa. Nah, kamu bisa lihat model LMS video. Nah, ini dia cara-cara ngembangin modelnya. Ya. Nah, mengenal learning. Kita lihat bareng-bareng ya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Moodle. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Moodle. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Learning Page, PHP, dilanjutkan juga CMS, WordPress. Sekarang kita akan membahas tentang Moodle, apa sih itu Moodle, kegunaannya apa, dan lain-lain. Namun, sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, nantinya silakan like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, ngomong-ngomong soal Moodle. Jadi Moodle sendiri itu sebenarnya learning management system. Jadi di learning management system itu sebenarnya banyak tuh aplikasi-aplikasi lainnya seperti Edmodo ataupun Google Classroom yang saat ini lagi naik daun juga. Lalu ada Schoology. Nah, si Moodle ini dibangun menggunakan teknologi dengan bahasa pemrograman PHP dan bersifat open source juga ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa memodifikasi ketika teman-teman mampu di bahasa pemrograman PHP. Nah, si Moodle sendiri itu ada beberapa manajemen yang bisa kita gunakan. Ya, pertama, manajemen user, yang kedua ada manajemen kelas, lalu manajemen section per kelas, manajemen file, manajemen quiz, sampai di report. Nah, untuk manajemen user sendiri, ketika teman-teman sudah nginstal Moodle-nya ya, yang pertama kali yang teman-teman lakukan kan biasanya harus menambahkan user-usernya, baik itu user teacher ataupun user si studentnya. Dan itu pasti banyak. Bayangkan kalau teman-teman ada di sebuah sekolah gitu ya, itu ada 5 kelas, satu kelasnya berisi 25. 5 kali 25 berarti 125 orang, nggak mungkin teman-teman masukin namanya baru submit. Nah, si Moodle di manajemen usernya dapat memasukkan user secara bulky menggunakan file. Kita cukup bentuk filenya menggunakan CSV, lalu kita upload CSV-nya, maka semua user yang kita add tadi akan tersubmit. Lalu yang kedua di manajemen kelas. Jadi kalau misalkan kita udah nambah usernya, selanjutnya kan kita butuh bikin kelas-kelasnya nih, misalkan kelas bahasa pemrograman Golang, atau kelas Python, atau kelas matematika, dan lain-lain. Nah, kita sudah membuat kelasnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan section-section per kelasnya. Jadi contohnya suhu ataupun sekolah A ingin membuat kelas matematika. Lalu kelas matematika itu ada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 gitu ya.
Nah, nanti setiap pertemuan itu disebut sebagai section per kelas. Di sectionnya itu kita bisa memasukkan berbagai macam hal, baik itu deskripsi, lalu kita juga bisa memasukkan file berupa apapun ya jenisnya, kita juga bisa masukin audio, video, ataupun link. Nah, karena di situ bisa memasukkan berbagai hal, maka kita masuk ke manajemen file. Jadi kita bisa mengatur file-file yang sudah kita upload. Nah, selain itu juga ada yang namanya manajemen quiz. Jadi di Moodle itu juga powerful banget ya untuk quiz. Kita bisa bikin misalkan pilihan ganda 1 sampai 50, bahkan kalau misalkan si user atau peserta yang ngikutin quiz itu kita bisa melakukan bookmark. Sampai seperti itu. Kita bisa bookmark, kita bisa lanjutkan pengisian selanjutnya, kita bisa bikin timing dan lain-lain. Nah, setelah kita sampai di manajemen quiz, yang terakhir adalah manajemen report untuk tracking per peserta atau tracking per studentnya, supaya kita bisa tahu progres per student itu gimana sih, karena manajemen report di Moodle itu cukup powerful. Oke, dari saya itu saja terkait dengan Moodle. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya, atau kalau teman-teman ingin join ke Suhu Community, silahkan join ke Suhu Community, karena berbagai informasi atau kita ingin diskusi lebih lanjut, kita bisa langsung ke Suhu Community dan ketemu saya juga tentunya ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai ke detik ini. Tunggu lagi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Salam. Ya, bisa dibilang video pembelajarannya nggak mutu. Ya, nanti besok saya umumin ya, makalah-makalah siapa aja yang sampah, mana aja makalah-makalah media yang bagus. Kalau untuk kuliah komputer aman-aman aja lah. Baik, tadi yang barusan kita lihat, jadi pengantar secara verbal ya, pengantar secara verbal apa itu Moodle ya. Jadi ini kacau ini ngejelasinnya. Wah, ini apa nih? Belajar channel. Nah, kita coba lihat yuk. Yang satu lagi nih. Mana 1 menit? Orang filmnya 12 menit. Nggak apa-apa, kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat pembelajar. Para pembelajar, kita ketahui bahwa saat ini adalah saat pandemi COVID-19, di mana sekolah-sekolah tidak boleh menyelenggarakan pembelajaran biasa, tidak boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, maka mau tidak mau salah satu solusi adalah pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran elektronik atau yang kita kenal dengan e-learning. Salah satu aplikasi atau program e-learning yang paling kita kenal adalah Moodle. Di samping ada platform yang lain. Nah, kali ini kita akan Ya, ya. Oke. Askia Humairah, datang. Nggak jawab. Bintang Paramita, Hadira Ustadz, oke. Tadi Moodle itu apaan sih? LMS. Singkatannya apa? tingkatan LMS Ustadz. Iya, LMS itu Learning Management System. ya, 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 ya. Oke, bagus, makasih. Lanjut. Oke, tadi dibilang
Untuk Moodle sangat bagus dalam manajemen, oke, manajemen apa aja ya? Manajemen kelola user ya, user maksudnya guru, sekolah, kelas, siswa, pembelajaran gitu. Paling powerful dibandingkan dengan kalau sebatas hanya Google Classroom ya. Oke, lanjut. Ada Dwina Aroya. Dwina Aroya ada? Oh, enggak lanjut. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur Ramadan. Ini Ustaz, Oke, Fatur Ramadan. Oke. Minat nggak ngerjain inian buat Paceng nih? Moodle. sebenarnya minat-minat aja Ustaz. Ya, nggak ganti yang lain. Kalau saya jadi mahasiswa, saya kejar itu. Dapat duitnya, dapat ilmunya, udah pasti kerja lulus. Daripada nganti nganggur, mau ngajar di mana? Kecuali kamu ikut Sigma TV yang udah prospeknya jelas, punya keterampilan kamera, bisa fotografi, bisa video editing, aman. Atau kamu aktif di organisasi, ternyata kamu udah semua ya, jadi aman. Kita lanjutin lagi. Kalau saya kan nggak ikut apa-apaan. Fatahila Anwar ada? Hadir Ustaz. Oh, cowok juga. Saya pikir cewek. Ya, gimana kamu? Mau penelitian apa nanti? Semester 7. Penelitian apa ya? Skripsi. Judul skripsi yang sekarang Ustaz. Ya, bukan yang sekarang. Yang kamu lulusin. Belum kepikiran Ustaz. Oke, bagus. Memang begitu. Kadang-kadang kita cowok jangan terlalu jujur punya mau visi apa. Yang penting kita ngebilang sama cewek kita, lu mau gua lamar, nanti gua udah punya rumah, gaji gua udah 10 juta per bulan. Itu. Jadi kamu nggak usah cerita kalau kamu eh, sedang membangun skripsi yang baik. Cuman kamu bilang dengan kata-kata, saya belum ada judul, Pak. Ya, cowok yang bagus. Yang apa namanya, rendah hati. Ya. Oke, baik. Kohana Nabila. Ya, ada? Ya, Ustaz. Ya, Ya, Kohana. Kamu kayaknya penelitian kamu skripsinya sorop deh. Saya lebih ke nahu, Ustaz. Wah, judulnya emang apaan? Marfuatil asma dalam surat An-Naba. Oh, Marfuatul Asma. Ya, Ustaz. Oh, kamu harus jadi dosen yang klasik itu. Kalau dosen-dosen yang new baru-baru, paradigma-paradigma itu udah ditinggalin. Biasanya penelitian-penelitian seperti itu untuk cutting-cutting yang semester 8. Semester di tahun 8. Maksudnya udah semester 14, 15, 16, 17. Berapa sih yang udah mau DO? Pokoknya 12 sampai 14-an lah. Jadi cuma menemukan, mencari sesuatu, terus diluluskan lah. Atau pasap. Jadi kalau pasap tuh senang banget yang kayak gitu-gitu judulnya. Nggak apa-apa. Pasti kamu, saya nggak nanya kenapa IT, karena saya tahu kamu udah dibilang sama teman-teman, wah judulnya ini nih, judulnya ini nih. Ya udah, jadi nggak jauh-jauh. Nggak apa-apa. Pasti pakai Quran yang kemarin, pakai surah berarti aman dong ya. Udah nemuin dong. Ya, itu kebantu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ngebantu banget. Apalagi kamu pakai Quran saya. Udah beli belum? Quran Irob. Yang kalau Quran secara fisiknya sih belum beli, Ustaz. Emang nggak ada ininya. Ntar Quran ini loh. Ada nama saya sebagai konsultan ahli. Quran Irob perkata. Ya nggak usah beli juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah ini nih. Ya. Ini kalau lihat itu di kata pengantarnya, di daftar penulisnya ada nama saya. Nggak sengaja ketulis. Bukan saya pinter karena masih ada Prof Yuna sama Prof Aceng. Ya. Kebetulan tim redaksinya kenal sama saya. Bas, maaf ya, nama lu cantumin. Oke, boleh, boleh, boleh. Gitu. Ya.
kita lanjutin lagi. Ya, baik. Saya sebenarnya lagi nyari anuan nih. Siapa yang seneng IT? Oke, ada Mudrika. Mudrika datang. Hadir Ustadz. Oke, gimana kamu? Mau skripsinya apaan? Skripsinya tentang pengembangan materi Ustadz. Oh, pengembangan materi. Ya, 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 ya. Jadi setelah saya bertanya berapa kali, nggak ada ya yang minat dalam penelitian ini ya. Jadi Moodle. Padahal itu kalau kamu punya kemampuan seperti ini Moodle, kalau di kelasnya paham Bali, udah dipuji-puji. Kalau kamu kuliah komputer Arab, bisa Moodle, bikin intranet. Jadi maksud saya cerita begini, biar satu dua kelas ini digabung tuh, ada yang punya antusias satu atau dua orang aja, terus bisa ngerti, bisa nginstal, terus bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, Prof. Nah, seperti itu, Kalau mata kuliah itu sudah ya, sudah ya sudah udah. juga Jadi karena berhubung tidak ada yang minat, ya udah, saya anggap saya gagal menanamkan keinginan pada kalian. Tadi ada yang barusan japri, gitu nih. Wah, betul Ustadz. Tuh, katanya dia canggih dia tuh. Sama Fathahila Anwar udah punya semuanya. Ya, dalam tiga itu, Prof. ya, seperti itu. Jadi, hari ini saya ada pertemuan dengan kalian. Jadi siapin aja untuk tayangan Moodle, tayangan tips kalian. Walaupun saya belum tanya, boleh diupload dalam bentuk TikTok, boleh diupload dalam bentuk YouTube. Berapa banyak, Pak? 10-10-nya kamu peragain, kamu bikin. Kalau mau bikin yang baru boleh, ya. Yang jelas Excelnya jangan lupa sama URL sumbernya, ya. Nah, jadi hari ini pertemuannya saya nggak bisa lama-lama, harus ke ruangan pengawas lagi, siap-siap untuk pada sesi kedua. Seperti itu. Saya tanya dah kalau gitu, ada yang minat nggak untuk jadi tenaga IT di sekolahnya Pak Aceng? Minat sih pengen satu. Dah, jangan bilang minat doang, ingat duitnya juga kita. Minimal kan kalau lulus kita dapat 1 juta 2 juta lumayan untuk tahap awal. Karena paham Bali juga sebelum jadi dosen, dia mengabdi dulu di Prof Aceng. Nah, cuman saya bilang gini, sekedar belajar nyari ilmu untuk pembuktian kamu mampu, hajar aja. Nah, sisanya kita tanggung jawab untuk mencari masa apa namanya. Nanti ketika ada Prof Aceng atau Bapak Rizky kepala sekolahnya ada yang butuh ahli IT mau membahas sesuatu, dia bisa merekomendasikan, udah kamu aja dah. Tapi jangan lupa ya tetap di sini ngabdi sebagai langkah karir awal kamu sebelumnya gitu. Gitu. Jadinya tidak hanya sebatas pengetahuan yang saya ingin berikan, tapi lowongan pekerjaan plus ilmu yang harus kamu butuhkan supaya kamu bisa bekerja dengan baik di sana gitu. Ya, oke baik, terima kasih. Itu aja saya mengingatkan. Insya Allah pokoknya kalau saya sempat saya buatkan URL untuk yang 10 jari ya dan juga apa tadi ya untuk Zoom yang 10 tips kamu udah siapin tuh masih lanjut. Saya udah buatin daftar namanya yang per kapan gitu kan. Masih ada yang belum nyerahin, masih banyak. Jadi tolong itu saja penilaian saya yang akan saya ambil. Karena kan kehadiran nggak bisa dicek. Kamu emang absen sendiri kamu sendiri kan saya nggak tahu. Atau yang lainnya. Jadi penilaian saya hanya disiplin kalian. Ya, seperti itu. Baik, itu aja. Ada Prof. Acengnya. Saya mau izin. Oke. Oh, Prof. Acengnya hadir. Ya, Prof, mohon izin saya tadi mengarahkan mencari mahasiswa yang bersedia untuk saya latih untuk mengembangkan Moodle di sekolahan Pak Eki.
gitu. Karena kan ini kan tahun akhir, Prof. Jadi semester 6, besok semester 7 gitu saya tawarkan untuk mereka yang minat agar saya latih. Ya, seperti itu, Prof. Jadi saya sudah kasih apa namanya? Macam-macam tayangan, pendapat, dan sebagainya tentang apa itu Moodle. Jadi tidak hanya sekedar untuk keperluan pekerjaan membangun sistem e-learning atau LMS, Learning Management System, seperti di UNJ, tetapi juga sekaligus untuk keperluan skripsi. Nah, nanti bisa juga judulnya Pembelajaran e-learning pengajaran bahasa Arab di Sekolah Rizky Cendekia dalam kurung penelitian pengembangan seperti itu. Nanti apa saja yang disiapkan. Jadi nanti progresnya kalau masih malu-malu saat ini silahkan nanti di luar jam WA saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang menjadi tenaga IT yang membantu proses pengajaran di sekolah SMP Rizky Cendekia Muslim punya Prof. Aceng. Demikian, itu aja Prof. Hari ini pertemuannya. Nah, insya Allah untuk minggu ke depan kita akan apa namanya kuliahnya online apa luring lagi, datang lagi ke kampus bila saya tidak ada halangan dan tetapnya sesuai jadwal. Baik, ada yang mau tanyakan? Ustadz izin Ya, bertanya. boleh. Aduh, sebentar. Kan itu ya, Ustadz. Kita udah ada yang buat tugasnya, Ustadz, tips itu. Ah, Nah, ah. itu linknya ditaruh di spreadsheet aja apa gimana, Ustadz? Ya, boleh dimasuk URL yang sama aja. Oke. Di Oke, URL Ustadz. yang Excel yang sama, cuman buatan dia gitu maksudnya. Iya. Oke, Ah, syukuran, tinggal Ustadz. ditaruh di samping aja. Iya, betul. Biar langsung diamankan. Nanti saya umumin nilainya yang sudah masuk siapa aja. Seperti itu. Oke. Baik, ya. Terus kita akan belajar ini, Ustadz, aplikasi yang Ustadz kasih tahu tadi. Submit. Iya, kalau mau saya ajarin jangan sekelas. Nanti pada pusing. Oke, siap, Ustadz. Ya, jadi kita ada jam khusus gitu. Karena prinsip saya belajar itu yang pertama adalah uang. Pertama kompetensi yang lagi laku. Jadi kalau kamu nanti punya keterampilan, nah, pas ngelamar kerja dalam kurung mampu mengembangkan e-learning sistem di sekolah. Wah, orang nyari gituan gitu. Wah, terima aja dah. Ya dosen bahasa Arab tuh jadi dosen TK aja gitu. Pernah mengembangkan penelitian, judulnya apa skripsinya. Wah, langsung orang langsung udahlah kamu sini aja gitu. Ya, ada lagi pertanyaannya? Syukuran, Ustadz. Cukup Dah, dari saya, Ustadz. ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya? eh jadi pertemuan hari ini saya mengasih tahu beberapa hal. Yang pertama untuk tugas yang 10 jari tetap saya masih ingat. Mohon maaf saya belum sempat untuk membuatkan URL untuk input nilainya. Kemudian yang kedua adalah tugas tips adalah nilai UAS. Jadi harap dikerjakan. Bagi yang terlambat tentunya nanti ada pengurangan. Jangan lupa tips itu di-upload di Excel, kemudian URL-nya kamu upload juga dalam bentuk tayangan kamu. Nanti boleh di TikTok atau YouTube, URL-nya taruh di Excel yang sama. Jadi nanti ada pengumuman nilainya, seperti itu. Dan insya Allah, kalau tidak ada halangan, nah, kita akan ketemu lagi Rabu depan. Ya, tentunya kita ketemu dan banyak yang dibahas gitu. Pokoknya kalau udah ketemu di darat, kadang-kadang unek-unek yang kepikiran, nah yang kamu ketahan, apapun itu, silakan kita ngobrol ya. Kali aja ada informasi yang saya bisa beritahu buat kalian selama pembelajaran kita luring. Jadi itu aja Prof. Aceng, mohon izin. Saya mau langsung ujian lagi. Tetap saya tawarkan ke mereka. Insya Allah tadi ada yang minat. Mungkin Japri malu Prof. Kalau lewat grup atau lagi lewat kelas. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz. Ustaz. Thank you. Ustadz.